Oke, selamat pagi semua. Halo. Ya, secara umum mungkin kita mengenal ini sebagai hari kematian ya. Hari kematian kita sebut dengan Good Friday. Good Friday. Tapi saya lebih senang untuk mengucapkan selamat Paskah, karena Paskah adalah kita nggak bisa memisahkan antara peristiwa Jumat sampai peristiwa Minggu. Jadi ini adalah satu kisah yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, dan pesannya hanya satu ya. Yesus telah mati dan bangkit kembali. Dan saudara, itulah yang kita rayakan menjadi sebuah peristiwa besar dalam perayaan terbesar sebenarnya bagi kekristenan. Sebab memperingati kematian Yesus adalah puncak dari kehidupan beriman kita kepada Tuhan. Ya, puncak kehidupan beriman kita kepada Tuhan ketika kita mengerti ya, hidup kita ini sudah ditebus oleh Tuhan, hidup kita telah diselamatkan oleh Tuhan, dan Dia telah mengorbankan dirinya untuk kita semua. Ya, puji Tuhan. Saudara, saya katakan dalam doa tadi, biarlah hari ini kita boleh mengalami kembali pengalaman salib, pengalaman Golgota. Nah, saudara, ketika kita melihat kembali kepada pengalaman salib atau pengalaman Golgota, saya beberapa waktu yang lalu pernah bicara tentang salib ya. Salib buat kita tidak hanya berhenti kepada peristiwa penderitaan Yesus di kayu salib, tapi bagi gereja Tuhan, salib adalah sebuah perjalanan hidup dari kematian sampai kepada kehidupan. Jadi kita menerima kehidupan melalui salib Yesus. Nah, puji Tuhan, sudah saya ingin mengawali di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, puji Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-16, pasal yang ketiga ayat 16 maksud saya. Puji Tuhan, senang lihat ya gereja Gold Coast Brisbane ibadah sama-sama. Ya, saudara juga yang tidak sempat datang, Tuhan Yesus memberkati. Jarang-jarang kita pada ngumpul begini ya. Paling kalau Christmas, kalau Easter seperti ini. Puji Tuhan, kita satu keluarga dengan dua kampus yang berbeda. Oke, Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya baca ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sejak saya masih Sunday School, maka ayat ini menjadi ayat hafalan yang paling populer, saudara. Ya, semua orang Kristen hari ini kalau ditanya, ayo coba sebutkan satu ayat yang kamu paling hafal, maka semua akan memilih Yohanes 3 ayat 16. Ya, puji Tuhan. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, di dalam kasih Allah yang besar itu Alkitab berkata ada janji. Ya, ada janji. Janji itu adalah janji bahwa kita tidak akan binasa. Haleluya. Itu aja kita pegang sudah luar biasa, saudara ya. Janji itu adalah janji bahwa kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, saya kadang-kadang merenung begini. Jangan-jangan orang Kristen sudah tidak lagi cukup memiliki kerinduan atau hasrat untuk memiliki kehidupan kekal. Seolah-olah perjalanan imannya hanya berhenti kepada beriman untuk sesuatu yang kita butuhkan sejenak. Untuk sesuatu yang sifatnya sementara, yang kita inginkan, yang kita ingin raih waktu kita ada di dalam dunia. Sehingga kita kehilangan hasrat untuk kita mengalami atau menikmati atau hidup kepada apa yang menjadi janji Allah, yaitu kehidupan kekal. Nah, Alkitab katakan untuk menikmati kehidupan kekal di dalam janji Allah, maka kematian dengan salib Yesus itu menjadi jalan untuk kita sampai kepada tujuan itu. Sekali lagi, maka kematian Yesus di kayu salib atau peristiwa Golgota, salib itu menjadi jalan untuk kita hidup sepenuhnya di dalam janji Allah dan sampai kepada kehidupan yang kekal. Mari kita langsung baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-23. Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-44 mulai.
Injil Lukas 23 ayat yang ke-44, puji Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Saudara yang kekasih, di dalam pembacaan kitab Injil kita mendapati bahwa kematian Yesus diakui atau diterima sebagai sebuah peristiwa yang nyata. Ya. Sekali lagi, bahwa kematian Yesus diakui atau diterima sebagai peristiwa yang nyata melalui beberapa hal penting. Yang pertama saya catat di sini, ada peristiwa alam. Ya. Ada peristiwa alam. Alkitab menyebut dalam pembacaan kita tadi, ada kegelapan yang meliputi seluruh daerah itu. Ya. Mari kita berfokus kepada kematian Yesus. Ya. Yesus disalibkan mulai jam 9 pagi, tapi kemudian dia meninggal pada jam 3 sore. Ya. Tapi pada Alkitab katakan di waktu jam 12, di jam 12 itu Injil Lukas katakan, ada kegelapan yang meliputi daerah itu. Jadi ada fenomena, ada peristiwa alam di situ yang seolah-olah menjadi atau apa ya? Ada peristiwa alam yang menjadi sebuah pengakuan bahwa Yesus benar-benar mati. Ya, benar-benar mati. Dan dikatakan juga fenomena yang lain adalah terjadinya gempa bumi di mana tabir bait Allah terbelah dari atas sampai ke bawah. Nah, ini menjadi bukti bahwa kematian Yesus adalah sebuah peristiwa yang nyata, yang lalu kemudian kita beriman kepada kematian itu, yang kemudian kita pun mendapatkan kehidupan dan keselamatan melalui. Ingat, kita sedang bicara tentang kehidupan kekal dan kematian Yesus menjadi jalan atau cara untuk memperoleh seutuhnya pengalaman itu. Peristiwa berikutnya diakui, diterima dalam peristiwa berikutnya atau fenomena lainnya yang saya sebut sebagai pengalaman sosial. Alkitab menyebut ada orang banyak yang datang berkerumun atau menonton peristiwa Yesus disalibkan. Ada orang yang lalu lalang di situ, ada orang yang sambil lewat lalu kemudian mereka mengolok-olok Yesus. Ada orang yang datang hanya sekedar menonton. Alkitab menyebut seperti itu. Ya. Dan ketika mereka melihat bahwa Yesus mati dengan cara seperti itu, Alkitab katakan waktu mereka melihat itu, mereka sambil pulang lalu memukul-mukul diri. Artinya ada sebuah penyesalan di hidup mereka ketika sebelumnya mereka meragukan, mereka mengolok-olok, mereka tidak menerima. Ya, tapi kemudian ketika mereka melihat peristiwa kematian yang luar biasa itu, mereka pulang sambil memukul-mukul diri. Ada penyesalan. Jadi yang pertama ada fenomena alam di mana terjadinya kegelapan di daerah itu, kemudian terjadi gempa bumi. Tapi juga ada fenomena lain, itu ada peristiwa sosial di mana orang-orang berkerumun di situ, kemudian tiba-tiba pulang dengan penyesalan. Dan saya ingin kita lihat bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ada pengalaman spiritual yang besar. Nah, saudara, salib Yesus, kematian Yesus, mungkin di dalam cara berpikir kita hari ini, ya, yang sudah semakin maju, sudah semakin intelek, saudara, ya. Dengan cara berpikir kita seperti ini, kita mungkin akan melihat untuk mendapatkan pengakuan dari sebuah peristiwa itu menjadi sebuah peristiwa yang real, yang diakui, saudara, maka kita butuh bukti-bukti yang real.
kita butuh dukungan-dukungan dari bukti-bukti yang tidak bisa disangkal secara akal. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kemudian Yesus mati, disalib dan mati kemudian, dan kemudian peristiwa itu hanya dilihat, hanya diakui, hanya diterima oleh orang-orang yang sudah percaya Yesus, oleh orang-orang yang sudah mengenal Yesus sebelumnya, maka orang akan berkata, ya pantas karena kamu memang percaya. Tetapi saudara yang kekasih, di dalam peristiwa kematian Yesus, justru kematian itu diakui, diterima. Atau orang yang pertama kali mengalami dan menikmati pengakuan iman itu, justru bukan orang percaya. Jadi ini pun menjadi bukti bahwa Yesus disalibkan, kemudian dia mati untuk kita, menebus dosa kita, memiliki landasan yang kuat dalam pengakuan. Sebagai sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Sebagai sebuah peristiwa yang bukan dimanipulasi. Ya, kalau ada orang berkata bahwa bukan Yesus yang disalibkan, maka buktinya lemah sekali, saudara. Sebab yang mengakui bahwa Yesus itu benar-benar mati, disalib dan mati, sekali lagi, justru orang yang tidak percaya. Yang Alkitab sebut di sini adalah seorang perwira Romawi. Pemimpin pasukan Romawi yang saat itu sedang menjaga. Yang saat itu ada di dekat sekali dan melihat langsung peristiwa bagaimana Yesus mati. Ya. Jadi dia mengalami, jadi unsur saksi itu terpenuhi. Mendengar, melihat, dan mengalami. Jadi unsur itu terpenuhi secara penuh sebagai saksi. Jadi dia menjadi saksi melihat bagaimana Yesus mati. Dan Alkitab katakan, orang ini berkata pada waktu dia melihat, ayat 47, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Wow. Peristiwa kematian Yesus kemudian, saudaraku yang kekasih, yang sekali lagi, yang adalah jalan keselamatan untuk kita sampai kepada kehidupan kekal, adalah sebuah peristiwa nyata yang benar-benar telah berdampak dalam kehidupan kita. Dampak rohaninya adalah sampai kepada kita hari ini dengan kualitas iman percaya kita. Kita beribadah hari ini adalah proof bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit. Tapi saya ingin kita melihat kembali bahwa apa yang kita imani bukan sekedar sebuah cerita yang dibuat, yang diskenariokan demikian rupa, sementara di belakangnya itu sebuah manipulasi, tidak. Tapi peristiwa Yesus mati dan Yesus disalibkan mati adalah sebuah peristiwa nyata yang dilandasi dengan pengakuan-pengakuan yang tidak bisa terbantahkan. Ada peristiwa alam, Alkitab menyebut ada kegelapan yang menguasai daerah itu, ada gempa bumi yang dahsyat, tepat pada waktu Yesus mau mati. Kemudian ada banyak orang yang menonton dari agak kejauhan, yang melihat lalu kemudian sama-sama menyesali. Mereka pukul-pukul diri. Kalau mereka pukul orang lain, tapi mereka pukul diri. Sebuah ungkapan penyesalan. Dan tidak hanya itu, yang menarik adalah seorang pemimpin pasukan Romawi yang tidak percaya Tuhan, yang bukan orang Yahudi. Tidak hanya itu, dia disebut mungkin ada sejak Yesus ditangkap. Waktu Yesus ditangkap, dia ada di situ.
Waktu Yesus dibawa kepada Pilatus, dia ada di situ. Bahkan mungkin dia yang memerintahkan para anak buahnya yang lain untuk mencambuk Yesus. Jadi dia yang memimpin perjalanan salib Yesus. Bahkan dia yang memerintahkan untuk memaku tangan dan kaki Yesus. Dia yang memerintahkan untuk menusuk lambung Yesus. Dia bukan orang percaya. Tapi ketika dia melihat cara matinya Yesus, Alkitab katakan dia memuliakan Allah. Dia memuliakan Allah. Lalu dia berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Injil Markus menuliskan di Markus 15 ayat 39, dia katakan, waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Kata sungguh di sini cukup membuktikan bahwa ini sebuah pengalaman spiritual yang sangat besar, di mana dia mengalami sebuah pengakuan yang penuh, baik secara intelektual, baik secara emosional, baik secara spiritual. Alkitab katakan pengakuan sungguh itu dia memuliakan Allah. Dan dia berkata bahwa orang ini adalah anak Allah. Saya katakan tadi, pemimpin pasukan ini ada menyaksikan, mendengar ketika para orang Farisi atau ahli-ahli Taurat menuduh Yesus untuk disalibkan. Dia mendengar bagaimana mereka menuduh Yesus yang mengaku Tuhan, mengaku dirinya adalah anak Allah. Dia dengar itu. Tapi kematian Yesus, ketika dia melihat Yesus mati seperti itu, dia katakan sungguh, dia ini benar anak Allah. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk sampai pada sebuah pengakuan bahwa dia ini benar anak Allah. Saudara, ini sebuah pengalaman spiritual yang besar. Ini sebuah pengalaman spiritual yang besar. Kalau kita ingat di dalam Injil Matius pasal yang ke-16, pada waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Murid-muridnya mulai, ada yang berkata Elia, ada yang berkata Yohanes, dan lain-lain. Lalu Yesus bertanya kepada Petrus. Ayat yang ke-17, Injil Matius 16. Berbahagialah engkau. Di ayat yang sebelumnya, Petrus katakan engkau adalah anak Allah. Ayat yang ke-17, Yesus katakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Mengakui Yesus sebagai anak Allah adalah sebuah pengalaman manifestasi yang Allah sendiri kerjakan di dalam hati seseorang, lalu kemudian dia bisa mengakui Tuhan. Waktu Petrus berkata bahwa engkau adalah anak Allah, Yesus katakan, hey, itu bukan karena kamu, tapi karena Tuhan yang mengaruniakan itu kepadamu. Kembali kepada pengalaman pemimpin pasukan perwira Romawi. Pada waktu Alkitab katakan dia memuliakan Allah, maka di momen itu ada sebuah pengalaman spiritual yang kuat di mana Allah sendiri bekerja di dalam hatinya sehingga secara spontan dia mengakui, dia menerima bahwa sungguh dia itu anak Allah. Ketika dia mengakui dia itu anak Allah,
Maka pada detik yang sama, dia membantah tuduhan dari para tokoh agama. Dia membantah keraguan dari orang lain. Bahkan dia dalam penyataan itu, dia memohon pengampunan atas apa yang sudah dia lakukan sebelumnya. Sungguh dia itu anak Allah. Banyak penulis yang berkata, dia ini mengalami pertobatan penuh dan mengalami keselamatan. Alkitab katakan begini, orang yang terdahulu akan terkemudian, orang yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Saya katakan tadi, saya takut kalau kekristenan hari ini kehilangan kerinduan untuk memperoleh hidup kekal. Saya takut kalau kekristenan hari ini tidak lagi memiliki hasrat untuk mencapai tujuan dari apa yang Allah sediakan. Karena iman kita berhenti kepada Tuhan, saya mau A, saya mau B, saya mau C, saya mau semua apa yang kita inginkan yang sifatnya sementara waktu kita ada di dunia. Padahal tujuan dari kasih Allah yang besar, yang jalannya ada lewat jalan salib, adalah membawa kita kepada kehidupan kekal. Saudara, saya mau katakan begini. Salib atau kematian Yesus adalah cara Allah untuk secara langsung datang mengundang manusia yang berdosa untuk datang pada Tuhan. Saya semakin menikmati bagaimana besar kasih Allah. Sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang semakin jelas. Kasih Allah bukan hanya sampai ketika dia mati. Tapi kronologis dari kematian itu ada cerita kasih yang begitu besar. Yesus tidak rela. Bahkan saudara perhatikan, Yesus berkata begini, ampunilah mereka karena mereka enggak tahu apa yang telah mereka perbuat. Sehingga dengan kasih yang besar, kematiannya secara langsung mengundang manusia yang berdosa, yang menyalibkan, yang memaku, yang menghukum, yang memahkotainya dengan mahkota duri. Tapi kematian menjadi cara Allah untuk mengundang dia untuk menerima Tuhan, mengakui keselamatan. Wow, ini kisah tentang kasih yang luar biasa, sudah luar biasa. Mengasihi orang yang baik kepada kita itu hal yang biasa. Berkorban untuk orang yang baik itu hal yang biasa mungkin. Tapi di menit, di waktu, bahkan kematian pun hanya untuk orang yang berdosa seperti ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berulang kali saya katakan kepada jemaat Gold Coast, jemaat Brisbane, kita harus mengubah cara beriman kita kepada Tuhan. Sebab iman adalah tentang keselamatan. Kehadiran Yesus di dalam hidupmu bukan tentang saja hidup aman, tenang, damai. Tapi ada sesuatu yang lebih besar. Dan itu tidak bisa Anda tukar beli dengan apapun yang Anda punya hari ini, nggak bisa. Kehadiran Yesus di dalam hidup saudara melebihi kebutuhanmu hari ini. Kalau engkau ikut Tuhan hanya supaya engkau diberkati. Kalau engkau ikut Tuhan supaya engkau diberkati saja, sukses, mendapatkan jawaban, sekalipun itu benar, Tuhan sanggup melakukan itu semua.
Tapi kita belum mencapai puncak dari kehidupan beriman yang sesungguhnya. Sebab iman, pengalaman rohani adalah jalan untuk kita sampai kepada kehidupan kekal. Mengalami cerita tentang kasih Allah yang sesungguhnya. Saudara, beribadah kepada Tuhan bukan cara yang lain untuk mencapai keselamatan. Karena kita nggak bisa cara yang lain di luar sana. Bukan. Alkitab katakan tidak ada jalan lain, tidak ada keselamatan selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Cara Allah membawa kita kepada kehidupan kekal, yaitu melalui jalan salib. Bukan kita lagi yang disalibkan, bukan. Yesus disalibkan untuk kita, supaya kita memiliki kehidupan. Yesus disalibkan untuk kita, supaya manusia-manusia yang berdosa seperti perwira tadi, bisa mengalami Tuhan dalam diri mereka. Dan kalau kemudian kita hari ini bisa beribadah, hari ini kita bisa berkumpul beribadah, Anda yang di rumah bisa berkumpul, ini ingat, dengar baik. Kematian Tuhan adalah cara Allah hadir di hidupmu untuk mengingatkan bagaimana kasih Allah yang besar di dalam diri Anda. Pada bagian ini kita mengerti, iya kasih itu buat saya secara pengalaman yang sangat privat antara kita dengan Tuhan. Bukan tentang sebuah memori masa lalu bahwa Yesus pernah mati, benar itu peristiwa nyata. Tapi hari ini pada konteks hidup kita hari ini, peristiwa ini datang kepada Anda, datang kepada kita semua. Hanya untuk mengingatkan kita kembali. Saudara, kematian Yesus membuat seseorang memuliakan Allah. Kalau sebuah peristiwa kematian saja sanggup membuat seseorang bisa memuliakan Allah dan mengakui Tuhan, betapa istimewanya kita yang hidup di zaman ini, yang melihat kronologis seutuhnya sampai kepada kebangkitan Yesus. Wah, kita lebih memiliki privilege untuk mengalami dan menerima anugerah Allah itu secara penuh. Sekali lagi, kalau hanya dengan kematian Yesus saja, itu bisa mengubah seseorang yang sekalipun dia sendiri yang menyalibkan Yesus, untuk kemudian dia menerima, mengakui Tuhan. Maka kita memiliki kesempatan yang lebih luas, lebih besar, lebih terbuka, karena kita tahu kisahnya sampai kepada kebangkitannya. Saya coba membawa angan dan pikiran saya untuk coba mau melihat gimana sih pengalaman dari perwira itu. Apakah setelah itu kemudian dia tiba-tiba melepaskan jabatannya dan berkata aku mau jadi orang Kristen? Saya juga belum tahu persis, saudara. Tapi saya bisa membayangkan bagaimana kalau dengan cara kita menerima Tuhan. Saya bisa pikir begini, pantas ada orang yang ketika dia terima Yesus, dia benar-benar meninggalkan segalanya. Bisa dimengerti. Kenapa? Karena pengalaman supranatural kayak tadi. Kalau Anda lihat seseorang yang sangat ekstrim, saudara. Menerima dan mengakui Tuhan. Kadang-kadang kita nggak ngerti, karena memang mungkin kita nggak terlalu cukup mengalami. Tapi dia yang mengalami hal itu, dia punya ekspresi seperti apapun juga, kita harus menghargai itu, saudara. Setiap orang punya jalan, punya cara yang berbeda.
Salib adalah cara Tuhan mendatangi hati orang yang berdosa untuk memberinya kesempatan. Alkitab menyebut ada 2 orang penjahat di kiri kanan yang disalibkan bersama dengan Yesus. Satu orang, sebelum dia meninggal, dia dikenal sebagai penjahat. Sampai dia mati pun, Alkitab masih menyebutnya 2 orang penjahat. Secara sosial statusnya tidak berubah. Tetap dia mati sebagai seorang penjahat. Tapi di akhir hidupnya, salib menceritakan seseorang ini disebut penjahat. Dia menerima Tuhan dan Yesus berkata kepadanya, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Haleluya. Tidak ada yang namanya terlambat waktu untuk datang kepada Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Seorang penjahat di puncak vonis hukuman mati, dia terima Tuhan. Dia gak sempat dengar pendeta berkhotbah, gak sempat. Dia gak sempat nyanyi lagu rohani, gak sempat. Dia gak sempat belajar berdoa, gak sempat. Dia cuma bilang, Tuhan, ingatlah aku. Dan Tuhan katakan, hari ini engkau bersama-sama dengan aku. Salib adalah undangan bagi orang-orang berdosa. Dan itu adalah invitation yang paling sempurna. Salib adalah cara Allah untuk datang kepada kita untuk mengerti, iya, Dia mengasihi kita. Iya, kehidupan kekal itu disediakan untuk kita. Makanya saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-25 dan 26 katakan begini. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Haleluya. Bukit Golgota dikenal sebagai tempat hukuman. Di bukit itu terkenal dengan salib. Salib buat orang berdosa, orang jahat. Tapi Alkitab katakan, di tempat itu di mana yang orang sebut tempat para penjahat. Tapi itu tidak menghalangi untuk kasih Allah yang besar turun memberkati mereka. Para penjahat pun terima Tuhan, dipulihkan, mengakui Tuhan. Kalau Tuhan mau lawat, di mana saja bisa, katakan amin. Kalau Tuhan mau bekerja, di mana saja bisa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya katakan tadi, ada yang, dan Alkitab katakan, yang terdahulu akan terkemudian, terkemudian akan terdahulu. Saudara, jangan sampai kita jadi orang yang terkemudian malah. Biarlah kita menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Artinya kalau kematian Yesus juga adalah invitation untuk orang yang ada di luar sana, maka terlebih kita yang terima Tuhan, yang mengakui Tuhan, seharusnya kita memiliki privilege, kita memiliki hubungan yang lebih dekat. Seharusnya kita memiliki pengalaman yang lebih besar
dibandingkan dengan orang yang di luar sana. Sehingga kita mulai mengerti, iya, saya beribadah datang kepada Tuhan, hari ini beribadah. Ini adalah berkat. Ini adalah anugerah Tuhan. Salib adalah anugerah Tuhan bagi dunia. Sebab ini adalah kesempatan. Kesempatan bagi seluruh dunia. Kesempatan bagi mereka yang belum percaya Tuhan sekalipun. Untuk mereka mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita memiliki kesempatan untuk mengakui dan menerima bahwa kematiannya adalah kematian sebagai anak Allah. Kematiannya adalah kematian yang sebagai orang benar. Dan kesempatan itu diberikan oleh Tuhan melalui kesempatan seperti kita hari ini. Kita beribadah kepada Tuhan seperti Anda yang beribadah hari ini. Nikmati kesempatan ini dengan baik. Sebab memaknai peristiwa Yesus pada konteks waktu dan kebutuhan kita hari ini adalah sebuah janji Tuhan untuk tidak binasa. Adalah sebuah janji Tuhan untuk memberi kepastian harapan, kehidupan kekal. Sesungguhnya hari ini bukan lagi kita tidak boleh terjebak lagi pada perdebatan tentang alasan-alasan logis dari salib itu, bukan. 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18 katakan begini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi, haleluya, tetapi bagi kita, bagi siapa saudara? Bagi kita yang diselamatkan. Pemberitaan itu, apa saudara? Adalah kekuatan Allah. Peristiwa kematian Yesus yang kita rayakan hari ini adalah sebuah pemberitaan tentang kekuatan Allah. Adalah sebuah reminder buat kita bahwa ada kekuatan yang sudah menjamin saya dan saudara sampai kepada tujuan akhir hidup kita. Salib adalah jalan Allah untuk membawa kita datang kepada Tuhan. Barang siapa yang percaya, kata firman Tuhan, barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat Tuhan GPD Brisbane dan LG Gold Coast, hiduplah sebagai orang-orang percaya yang memandang kepada salib itu sebagai sebuah kesempatan untuk kita menikmati kekuatan Allah, kekuatan di dalam segalanya, kekuatan untuk semuanya. Kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, begitu besar kasih Allah untuk kita orang yang percaya. Sehingga hari ini saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita boleh memperingati sebuah peristiwa agung. Sebuah peristiwa nyata yang diakui. Alam pun membuktikannya. Ada peristiwa alam yang mendahuluinya. Ada banyak saksi orang-orang yang tadinya mengolok-olok. Tapi ketika mereka menyaksikan salib dan kematian Yesus, justru mereka menyesali perbuatan jahat mereka.
Maka saudaraku yang kekasih, saya ingin mengajak kita semua. Sebab kita memiliki kesempatan yang lebih luas. Kita memiliki privilege melebihi orang lain. Karena kita bisa memiliki kesempatan ini. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan, salibnya.